perkenalkan nama saya Margareta dan teman sekelompok saya Dea. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi dari kelompok sosial. Materi yang pertama yang kami akan jelaskan yaitu dasar terbentuknya kelompok sosial. Yang kedua, contoh dari dasar-dasar terbentuknya kelompok sosial. Yang ketiga, jenis-jenis kelompok sosial. Dan yang keempat, partikulisme dan eksklusivisme. Oke, kita masuk ke materi dasar terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, ada faktor kepentingan bersama atau common interest. Kelompok ini terbentuk secara spontan dan alami dengan tidak adanya perencanaan. Lalu yang kedua adalah faktor darah dan keturunan yang sama. Kelompok ini terbentuk karena suatu masyarakat yang merasa mempunyai latar belakang suku bangsa dan juga nenek moyang yang sama. Yang ketiga adalah faktor geografis. Kelompok ini terbentuk karena persamaan letak tempat tinggal. Yang ketiga adalah faktor daerah asal yang sama. Kelompok ini terbentuk karena memiliki kesamaan daerah asal yang sangat mungkin mendorong terbentuknya kelompok sosial. Lalu, contoh dari dasar terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, faktor kepentingan bersama. Contohnya adalah kelompok seniman, kelompok olahragawan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor darah dan keturunan yang sama. Contohnya, kelompok keturunan Batak, kelompok keturunan Minangkabau, dan kelompok keturunan yang sama lainnya. Lalu yang ketiga adalah faktor geografis. Contohnya kelompok petani dan kelompok nelayan. Yang keempat adalah faktor daerah asal yang sama. Contohnya paguyuban orang Solo di kawasan Jawa Timur, Kampung Melayu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama ada in-group dan out-group. In-group atau kelompok dalam merupakan bentuk kesadaran seseorang tentang identitas dirinya dalam suatu kelompok. Yang kedua ada kelompok out-group atau kelompok luar, di mana seseorang dapat merasa bahwa dirinya bukan bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya ada sekunder dan primer. Kelompok primer merujuk pada kelompok kecil yang memiliki ciri bersifat intimitas, asosiasi tatap muka, dan kerjasama. Lalu yang kedua ada kelompok sekunder, adalah kelompok besar yang terdiri dari banyak orang, tidak harus saling mengenal satu sama lain, kurang akrab, dan tidak lenggang. Lalu selanjutnya ada formal dan informal. Yang pertama, kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Lalu yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Lalu selanjutnya ada paguyuban. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Lalu selanjutnya ada patembayan. Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner, dan strukturnya bersifat mekanis sebagaimana terdapat dalam mesin. Selanjutnya ada membership group, merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Selanjutnya ada reference group, merupakan kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang atau bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang selanjutnya ada okupasional dan volunteer. Okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia. Lalu yang kedua ada kelompok volunteer, adalah kelompok sosial yang mencakup orang-orang yang memiliki kepentingan sama tetapi tidak mendapatkan perhatian masyarakat yang daya jangkaunya luas. Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum
atau aliran politik, ekonomi, dan kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Sikap partikularisme juga mengacu pada kecenderungan untuk memberikan perlakuan khusus atau preferensi kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan hubungan pribadi, keanggotaan, atau kriteria tertentu. Eksklusivisme berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan erat dengan partikularisme karena mengutamakan kepentingan pribadi, kemudian membuat kelompok tersebut mempunyai kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Oke, kita masuk ke contoh partikulisme dan eksklusivisme. Yang pertama, partikulisme. Contohnya, ketika membuat keputusan kelompok seperti menentukan tempat untuk berkumpul atau aktivitas seseorang, mungkin akan lebih memperhatikan pendapat teman dekatnya dan mengabaikan masukan dari teman lain. Lalu yang kedua ada eksklusivisme. Contoh eksklusivisme dapat terlihat ketika suatu kelompok budaya menganggap budaya mereka sebagai yang paling superior dan tidak menghargai atau menerima budaya lain.